Ini teman kelasku ada yang aneh. Dia tuh suka bercanda dan lucu banget sih, tapi Wah, asik dong. Terus apa yang aneh? dia bercandanya pakai cerita bohong terus. Apakah itu boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Maaf mama, boleh minta waktunya? Boleh dong. Ada apa, Kak? Ini teman kelasku ada yang aneh. Dia tuh suka bercanda dan lucu banget sih, tapi Wah, asik dong. Terus apa yang aneh? dia bercandanya pakai cerita bohong terus. Apakah itu boleh ya? Nggak boleh dong, Kak. Masih ingat diskusi kita kemarin tentang munafik. Iya ingat mama, apa hubungannya? Ciri orang munafik itu bila berkata selalu bohong, bila berjanji selalu mengingkari, dan bila diberi amanah pasti khianat. Berarti teman aku itu munafik ya mah? Enggak, Kak, yang penting segera berubah, mengurangi dan menghilangkan kebiasaan berbohong. Bercanda yes, berbohong no. Oke mama, aku akan kasih tahu dia. Kalau di zaman Nabi, orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul kerjaannya ngapain ya? Kalau di tempat umum kelihatan baik, tapi kalau di belakang sering menciptakan kerusuhan di antara orang Islam, bahkan menciptakan perang besar juga. Kok bisa mah? Kan Nabi sudah menerapkan berbagai strategi mendamaikan negara Madinah, seperti menetapkan piagam perdamaian Madinah yang isinya satu, semua suku di Madinah adalah satu negara. 2. Orang yang bersalah akan dituntut hukuman. 3. Orang Yahudi harus membantu mempertahankan Islam. 4. Orang Yahudi dan orang Islam tidak boleh kerjasama dengan musuh Islam. Kok bisa orang munafik menyulut perang mah? Masya Allah, barakallah, kamu hebat sekali tahu isi piagam Madinah. Kamu cocok deh jadi pemimpin hebat. Amin. Amin. Memang piagam Madinah sangat baik, sangat menjaga perdamaian Madinah hingga hampir 2 tahun, tapi namanya serigala berbulu domba atau orang munafik. Mengaku Islam tapi hatinya memusuhi Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul ini bekerjasama dengan orang kafir Quraisy untuk menghancurkan Islam di Madinah hingga terjadi perang besar pada 17 Ramadan 2 Hijriah yang dikenal dengan nama Perang Badar. Aku masih nggak percaya. Apa kurangnya Nabi Muhammad dalam memimpin Madinah? Memiliki berbagai sikap kepemimpinan yang luar biasa, seperti mampu merancang strategi yang matang, selalu membangun kerjasama dan hubungan yang baik dengan orang lain, selalu ikhlas dalam berjuang menjaga ukhuwah antar suku Madinah, percaya diri sebagai muslim hamba Allah. Tenang dulu, Kak. Santuy. Ya bosku. Justru itu, Kak, karena beliau memiliki sikap kepimpinan tersebut, segala kekacauan yang dibuat orang munafik selalu bisa teratasi, termasuk perang Badar. Aku penasaran banget nih, bagaimana peristiwa perang Badar bisa diatasi Nabi Muhammad SAW? Apa saja jurus-jurus itu ya? Nah, Kak, baca buku Sirah kelas 5 halaman 30-32. Nanti kita diskusi lagi, siap?
Are you ready, my son? Siap bosku, terima kasih. Yes, I ready my mom. 3 jam kemudian. Kok my son, kudune my. Oh begitu, pantesan terjadi perang Badar. Orang kafir Quraisy selalu meneror orang muslim. Orang munafik mengundang diam-diam orang kafir Quraisy untuk memerangi Nabi Muhammad dan kaum muslimin Madinah. Nabi Muhammad dan kaum muslimin melakukan penghadangan rombongan dagang kafir Quraisy. Betul itu Kak, itulah sebab perang Badar. Tapi aku agak gagal paham nih, kenapa Nabi dan kaum muslim menghadang sebuah rombongan dagang yang dipimpin Abu Sufyan bin Harb. Ya wajar Kak, Nabi dan kaum muslim ingin mengambil seluruh barang dagangan itu. Kan itu sama dengan merampok. Beda Kakak, itu semua barangnya adalah milik kaum muslim Mekah yang dirampas oleh kafir Quraisy ketika hendak hijrah ke Madinah. Oh oke, paham. Ternyata barang milik kaum muslim. Terus kenapa aksi Nabi dan kaum muslimin bisa diketahui oleh kaum kafir Quraisy sehingga kaum kafir Quraisy mengirim 1.300 pasukan yang terdiri dari 600 pasukan baju besi, 100 tentara berkuda, dan pasukan unta yang sangat banyak. Nah, inilah peran orang munafik yang membocorkan rencana Nabi Muhammad kepada kaum kafir Quraisy sehingga peperangan tidak bisa dihindari. Pasukan kaum kafir Quraisy bertemu pasukan kaum muslim di lembah Badar. Sebenarnya kaum muslimin tidak ada rencana perang, tapi cuma ingin menghadang rombongan dagang tersebut dan mengambil barang-barangnya, sehingga jumlah pasukan muslimin cuma 313 orang yang terdiri dari 70 pasukan yang membawa unta dan 2 pasukan yang membawa kuda dan beberapa senjata seadanya seperti pisau, panci, tombak, panahan, dan pedang. Waduh, sedikit banget. Bagaimana Nabi dan kaum muslimin bisa menang? Nah, kondisi inilah yang membuat kaum kafir Quraisy dan orang munafik menjadi besar kepala. Mereka yakin bisa menghancurkan Islam. Terus Tenang, kemampuan tetap di tangan kaum muslim. Kemenangan bisa tetap di tangan kaum muslim. Allah Maha Perkasa dan Maha Penolong. Coba Kakak baca Al-Quran surat Al-Imran ayat 54. Wa ma qarallah wallahu khairul makirin. Quran surah Al-Imran ayat 54. Artinya mereka kafir dan munafik membuat makar. Allah pun buat makar dan Allah sebaik-baik pembuat makar, sehingga Allah memenangkan kaum muslimin. Masya Allah, Mama jago banget. Gimana perang Badarnya? Seru banget kah? Dan gimana strategi perang Rasulullah? Kakak kan tadi sudah baca. Oh iya, kelupaan. Coba kamu bacakan strategi Rasulullah dan para sahabat. Strategi kemenangan Rasulullah dalam perang Badar. 1. Banyak berdoa kepada Allah. 2. Membuat tenda dan pangkat yang dekat dengan mata air. 3. Menyiapkan panglima bergaris depan yang
paling hebat seperti Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, Ubaidah bin Haris. 4. Disiapkan pasukan pemanah yang jitu. 5. Allah menurunkan pasukan malaikat yang turun dari langit dengan gagak menaiki kuda putih. Betul, mantap kakak. Kaum muslimin menang, ye, alhamdulillah. Ye, alhamdulillah. 70 orang kafir Quraisy berhasil ditawan, termasuk Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf. Dan di pihak kaum muslim ada 14 orang yang syahid. Perang Badar juga disebut perang Badr Kubra atau Ghazwat al-Furqan, yang artinya perang yang menentukan. Maksudnya, Mama? Maksudnya kalau kaum muslimin kalah dalam perang Badar, maka Nabi terbunuh dan Islam hilang dari muka bumi. Alhamdulillah kemenangan tetap di tangan Islam. Di balik peperangan dan ada jaminan keamanan dan keadilan hidup. Maksudnya, Mama? Kita harus menyiapkan kekuatan untuk fisik dan finansial agar kita tetap berdaulat dan dihargai. Kalau ada orang yang jahat membuat kerusakan, langsung bisa diatasi sehingga jaminan keamanan dan keadilan tetap ada. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Pantesan, Ma. Apa, Nak? Hikmah perang Badar luar biasa, mantap jiwa. 1. Banyak kaum kafir Quraisy yang masuk Islam. 2. Bertambah keyakinan kaum muslimin tentang kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. 3. Menjadikan orang jahat seperti orang kafir Quraisy takut dan gentar pada Islam. Barakallah anakku, good job, just kandos. Sudah azan nih, ya sholat dulu, besok kita lanjut ceritanya. Siap, bosku. Terima kasih, Mama. Iya, sama-sama. Barakallah. Amin.